Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita ada di segmen 2 dan juga segmen terakhir dari Asuransi 101. Judul segmen kali ini adalah cara memilih asuransi buat kamu dan keluargamu. Aku yakin semua dari kalian di sini memiliki yang namanya keluarga. Dan aku juga yakin seluruh dari kalian di sini akan memiliki keluarga pada akhirnya nanti. Nah, sekarang gimana tahu caranya supaya asuransi yang dimiliki keluargamu itu sudah maksimal? Atau bahkan kalau kita sebagai orang yang investasi, kita tahu nih ada yang namanya under value dan juga over value. Kita bisa mengerti dan juga kita bisa menganalisa kira-kira keluargamu sekarang itu over value, asuransinya udah kebanyakan, atau malah under value, asuransinya kurang. Tapi pertanyaannya kembali lagi, kalau asuransinya over value, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kalau misalkan UP-nya yang over value nggak masalah. Tapi kalau preminya yang over value, tapi UP-nya pas-pasan aja, ya buat apa? Kamu harus segera yang namanya refinancing lagi. Tapi kalau misalkan kamu under value, maka sebaiknya kita akan melakukan yang namanya beberapa pendekatan. Dan beberapa, kita akan membedah sedikit kira-kira kamu bisa nggak untuk ngambil asuransi lagi. Jadi gini, kita akan kembali lagi ke piramida keuangan di dalam personal finance basic ya, yang pertama kali. Di dalam piramida keuangan itu, teman-teman, ada sebuah piramida kan, ya kan? Ada beberapa level. Yang paling bawah adalah yang namanya cash flow. Yang ke atas yang mulai namanya adalah proteksi. Sama, sebelum kamu menambah lagi asuransi yang kamu miliki, ada sebaiknya untuk kamu mengecek kembali cash flow-nya kamu itu bagus atau enggak. Kebutuhannya kamu, kira-kira need, want, dan savingnya apakah sudah pas? Kalau sudah pas, kita akan lihat lagi kira-kira kamu sudah memiliki hutang atau belum. Kalau kamu memiliki hutang, apakah lebih dari 35% atau tidak? Kalau misalkan tidak, maka sebaiknya mulai untuk mengambil asuransi yang sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya, Sel, boleh nggak aku beli asuransi menggunakan kartu kredit? Iya kan, itu yang sering kali dipertanyakan oleh banyak orang ketika mereka bertanya gitu dengan kita. Jawabannya adalah, boleh. Tapi kalau bisa dihindari. Ya kan? Kalau misalkan boleh, kamu harus taruh hutang asuransi ini itu di dalam hutang konsumtif. Di mana hutang konsumtif maksimalnya adalah 15%. Jadi kamu harus selalu pastikan dulu bahwa kamu secara finansial dan juga secara cash flow kamu sudah sehat. Kalau sudah sehat, you can take more insurance. Kamu bisa tambah insurance kamu di UP-nya juga. Oke, nah kita akan masuk ke dalam beberapa pendekatan untuk menghitung yang namanya UP buat asuransi jiwamu. Ada 3. Kita akan bahas setelah ini.